minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Hadis Pendidikan, yakni Bapak Muhammad Rafiq Anwar, dan beserta kawan-kawan yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa menghirup udara pada pagi hari ini. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan, junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baiklah, di sini saya pemateri pemakalah kelompok 8 yang berjudul yakni. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama, tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua adalah melakukan semua tugas dari kewajiban dengan sungguh-sungguh. Kesiapan menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Sebagaimana firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, kewajiban orang tua. Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 undang-undang tersebut mengatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak. Yang kedua, menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Yang ketiga, melindungi anak, memastikan keamanan anak, termasuk barang miliknya. Yang keempat, mendisiplinkan anak. Yang kelima, yakni memastikan kebutuhan finansial anak terpenuhi. Yang keenam, memiliki bentuk pendidikan terbaik bagi anak. Yang ketujuh, memastikan anak selalu sehat dan membawanya ke fasilitas yang baik. Sedangkan dalam Islam, ada beberapa kewajiban yang orang tua terhadap anak menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama, memberi nama yang baik. Pemberian nama yang baik adalah awal dari sebuah upaya kewajiban terhadap anak. Ada yang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Ungkapan ini tidak selamanya benar. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah doa. Yang kedua, ini memberi air susu ibu atau ASI. Kewajiban atas seorang ibu untuk menyusui anaknya sebagaimana firman Allah yang artinya, para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang ketiga, yakni mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan anak meneladani Al-Quran adalah kewajiban orang tua. Hasil hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bersabda, ajarkanlah 3 hal kepada anak-anak kalian, yakni mencintai Nabi kalian, mencintai keluarganya, dan membaca Quran. Sebab para pengusung Al-Quran berada di bawah naungan arsy Allah pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, bersama para nabi dan orang-orang pilihannya. Dan kedua, orang tua yang memperhatikan pengajaran Al-Quran pada anak-anak mereka, keduanya mendapatkan pahala yang besar. Yang keempat, yakni mungkin ada sebagian orang tua yang memiliki anak lebih dari 1, sehingga perhatian kasih sayang terhadap anak akan terbagi.
Hal ini orang tua tidak boleh membedakan perhatian dan kasih sayang, sehingga harus bersikap adil terhadap anaknya sebagai kewajiban orang tua terhadap anak. Yang kelima, yakni tidak memarahi dalam mendidik. Kewajiban orang tua terhadap anak berlaku juga mendidik anak dengan kasih sayang tanpa memarahinya. Yang keenam, yakni menikahkan dengan calon suami atau istri yang baik. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kawinkanlah anak-anakmu yang belum kawin dan orang-orang yang sudah waktunya kawin dari hamba-hambamu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jika mereka itu orang-orang yang tidak mampu, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahnya. Quran surat An-Nur ayat 32. Yakni mengajarkan tauhid akidah terhadap anak. Tauhid merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh anak-anak ketika sudah mulai belajar mengenal agama Islam. Mengajarkan hal ini dimulai dari hal yang kecil, yaitu mengenal Allah sebagai Tuhan umat Islam. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul umat Islam, terutama tentunya hal tersebut sesuai dengan tahapan umur anak dan disesuaikan dengan pemahaman anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 36 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari sembahan berhala-hala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-hala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mundur baikku, dan maka sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Ibrahim ayat 35 sampai 36. Dari ayat tersebut menjelaskan mengenai permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah untuk menjaga anak turunannya dari keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Untuk dapat mengajarkan tauhid kepada anak dapat ditempuh dengan cara praktis, yaitu dengan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tanda-tanda kekurangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya air hujan dapat menyuburkan tanaman yang telah kering atau rumput-rumput yang telah mati. Angin dapat menjadi kekuatan penggerak perahu layar. Kincir angin bahkan dapat merobohkan rumah dan pepohonan besar. Bisa juga mengisahkan tentang riwayat kehancuran kaum yang durhaka kepada Allah dan lain-lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Padahal saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.